Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Dari penangkapan 18 terduga teroris, tim Densus 88 menyita 31 kotak amal. Lantas apakah kotak amal tersebut memang untuk memfasilitasi kegiatan terorisme? Kita akan langsung diskusikan kepada Direktur di Indonesia Intelligence Institute bersama Ridwan Habib. Selamat pagi Mas Ridwan. Selamat pagi Mas Marvin. Iya, Mas Ridwan, ini saya konfirmasi kalau menurut Anda apakah sudah diketahui 18 terduga teroris ini dari kelompok mana? Ya, sementara informasi yang masuk ke kami, ini bagian dari pengembangan kelompok Neo JI ya. Neo Jamaah Islamiyah yang beberapa pekan yang lalu ditangkap sekitar 22 orang di Jawa Timur, kelompok Fahim. Lalu kemudian dikembangkan penangkapan berikutnya di Sumatera Barat, di Sumatera Utara, dan beberapa tempat di Jakarta. Jadi ini bagian dari pengembangan itu, Mas Marvin. Oke, kemudian kalau kita bicara soal barang bukti begitu yang sudah dikumpulkan, dikatakan bahwa kotak amal menjadi barang bukti. Apakah menurut Anda sistem pendanaan baru ini melalui kotak amal? Ya, memang kelompok Neo JI ini berbeda dengan JAD ya. Mereka ini bisa menyamar dengan baik di masyarakat. Jadi kalau JAD itu biasanya mereka menutup diri. Nah, kalau Neo JI ini dia terbuka, dia berbaur dengan masyarakat. Artinya bisa menggunakan berbagai macam cover, termasuk lembaga-lembaga seperti yang ditangkap barusan itu ya, lembaga amal ya. Oknum sebenarnya itu kan. Kita juga tidak bisa menyalahkan lembaga-lembaga amal yang lain, karena ada ratusan Mas Marvin di Indonesia. Ini hanya oknum saja yang kemudian mengcover aktivitasnya sebagai sebuah lembaga amal, dengan di situ dia melakukan operasi pendanaan di organisasinya. Oke, bagaimana kemudian modus yang dilakukan untuk pendekatan kepada masyarakat sekitar? Karena ini diketahui mereka sebagian juga sebagai pengurus ataupun masuk ke dalam pengurus Yayasan Amil Zakat. Ini sebenarnya bagaimana pendekatan yang dilakukan mereka kepada sejumlah pihak? Ya, itulah Mas Marvin, kelompok Neo JI yang berkiblat kepada Al-Qaeda ini berbeda dengan JAD yang berkiblat ke ISIS. Kalau yang JAD itu mereka sangat menutup diri, mereka berpindah-pindah tempat. Tapi kalau yang Neo JI ini terbuka dia. Bahkan ada yang di Jawa Timur itu mantan pengurus RT. Ya, dibayangkan tuh seorang pengurus rukun tetangga, dia ternyata adalah bagian dari sel kelompok Neo JI yang pro terorisme. Jadi memang agak PR yang cukup serius ya bagi Densus 88 Mabes Polri untuk membongkar jaringan ini. Karena sehari-hari mereka ini tidak kelihatan. Mereka tidak mencerminkan kekerasan, mereka tidak melihatkan perilaku-perilaku yang aneh. Yang di Upik Lawanga itu di Lampung bertahun-tahun dia bisa survive penjual bebek, Mas Marvin. Jadi warga taunya dia penjual bebek, bukan teroris, bukan perakit bom gitu loh. Ya, ini yang saya kira PR serius bagi terutama intelijen ya, intelijen Densus 88 untuk melakukan pembongkaran pada kelompok ini. Ini PR yang juga sangat serius dan juga PR yang berat juga begitu Mas Rifan ya. Apalagi kita lihat pada tahun 2019 yang lalu juga sudah sempat terjadi dan bahkan dibongkar. Kenapa sekarang kemudian berulang kembali begitu? Adakah kemudian jaringan yang benar-benar harus ditelisik lebih lanjut terkait dengan memutus tentunya dari mata rantai ini? Ya, Neo JI ini anggotanya estimasi menurut Mabes Polri itu 6.000 Mas Marvin. 6.000, bayangkan kalau 6.000 ini kemudian ditangkap semua, lapas kita tidak cukup. Kapasitas lembaga pemasyarakatan kita sama sekali tidak cukup. Karena itu dari 6.000 ini harus benar-benar dipastikan yang ditangkap adalah mereka yang barang bukti melakukan terorismenya sudah cukup. Misalnya mereka menyimpan senjata atau mereka mempersiapkan serangan, membuat plot serangan, itu bisa ditangkap. Jadi sekarang yang ditangkap tuh baru sekitar 30 orang dari 6.000. Bayangkan, jadi 6.000 ini kalau kemudian mereka berkonsolidasi, lalu anggap sajalah kasar saja, kita hitung kasar 100 orang saja, kemudian melakukan persiapan serangan, maka Indonesia menghadapi situasi yang cukup serius. Karena itu, karena sudah berjalan, maka harus dituntaskan. Densus 88 harus bisa membuktikan di pengadilan, Mabes Polri harus bisa membuktikan di pengadilan bahwa memang kelompok Neo JI ini adalah kelompok teroris yang berbahaya. Dengan demikian nanti bisa kemudian dilakukan semacam dalam tanda petik pelarangan ya,
Seperti dulu Oke. kan JAD sudah dilarang di pengadilan, Betul. kemudian HTI juga sudah dibubarkan. Nanti juga bisa disebutkan seperti itu. Oke, dari hasil barang bukti yang sudah dikumpulkan dan juga tentunya dari penangkapan yang sudah dilakukan juga oleh tim di lapangan, apakah kelompok ini sebenarnya memang sudah ada rencana matang terkait dengan rencana untuk penyerangan lebih lanjut? Kalau dari pengungkapan di Lampung, mereka mempunyai bunker senjata yang sudah dipersiapkan selama beberapa bulan. Akan tetapi karena ada pandemi corona itu menjadi vakum. Lalu kemudian di Jawa Timur, kelompok Fahim katanya ya, ini versi polisi, lagi-lagi kan versi polisi, karena belum masuk pengadilan. Mereka mempersiapkan serangan kepada anggota kepolisian. Jadi sudah ada rencana-rencana serangan seperti itu. Nah ini saya kira agak berbeda dengan JAD. Kelompok Neo JI ini kan kiblatnya ke Al-Qaeda. Kalau Al-Qaeda itu biasanya mereka menyerangnya kepentingan asing. Jadi misalnya kedutaan besar, hotel-hotel milik asing, orang-orang asing gitu ya. Ingat ya, bom Bali 1, bom Bali 2, bom Marriott, bom kedutaan Australia, itu JI semua itu. Nah, kalau kemudian Neo JI ini berpindah melakukan serangan seperti JAD, Nah, ini ada apa gitu loh. Kenapa kemudian mereka mengubah pilihan serangan mulai dari orang asing, kedutaan, menjadi orang per orang polisi. nah, Jadi ini kalau dalam kacamata kami di kampus, ini adalah kelihatan sekali organisasi ini putus asa. baik. Jadi desperate ya, pimpinannya ditangkap semua, lalu karena ada keputusan asa itu mereka melakukan serangan secara acak gitu, rencana serangan secara acak. Baik, dan ini adalah momen yang tepat untuk kemudian benar-benar dari tim untuk benar-benar bisa segera menyelesaikan tentunya di sini ya. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami Direktur Indonesia Intelligence Institute Ridwan Habib sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Selamat pagi, Mas Ridwan.